tukang itu nggak akan linglung ya. Ya, tukang itu nggak akan linglung. Kenapa? Tahu. Oh, ini grade 3, ini grade 5. Jadi tinggal lihat aja perencanaan dena strukturnya mana ini. Dia ada di grade-nya yang sebelah kiri, ada grade-nya F sama G. Selamat pagi, masih belum semangat. Jadi harus diawali dengan semangat yang membara. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah kelihatan ada orangnya ya. Sekarang coba kalian amati di layar atau monitor HP kalian ya, di LCD HP kalian. Di tampilan HP kalian coba diamati. Di sini saya menampilkan gambar tangga. Kira-kira sudah tampil di HP kalian masing-masing gambar tangga ini? Sudah, Pak. Oke, sekarang untuk mengetahui ya apakah kalian benar-benar menyimak, coba dinyalakan seperti Yusuf. Nah, Yusuf sudah share gambarnya, sudah kelihatan ya. Bisa di-share wajah masing-masing. Oke, ya, silahkan di-share tampilan kameranya. Dinyalakan ya. Sing rong adus ben ketok engko ya. Ya, langsung aja pagi ini kita akan belajar yang namanya menggambar konstruksi tangga ya. Tapi di sini tangganya kita bukan tangga kayu, melainkan adalah tangga beton yang dikombinasikan dengan tulangan-tulangan baja, atau bisa disebut ini adalah tangga beton bertulang ya. Jadi hari ini saya ulangi, kita ada kelas online untuk kelas 11 DPIB 2 pada hari Senin tanggal 2 bulan 4 2020. Kita ada kelas online terkait hari ini akan saya jelaskan bagaimana caranya menggambar tangga beton non tulangan. Jadi hanya menggambar beton saja, tulangannya nanti. Karena untuk menggambar tulangan ini kalian harus dapat ilmunya terkait bagaimana bentuknya, kok bisa seperti ini, jaraknya itu berapa, dimensinya berapa. Harus ada pertemuan khusus, tidak akan bisa saya jelaskan kalau hanya melalui kelas online. Jadi hari ini kita akan belajar secara santai. Kalian amati dari rumah, enjoy, have fun. Kalian amati dengan sungguh-sungguh ya, karena saya nggak akan memberikan tugas. Tapi kalau kalian latih, gambar ini nanti bisa bermanfaat bagi kalian kelak di masa depan. Jadi hari ini saya ulangi lagi, kelas 11 DPIB 2 kita akan menggambar ya. Saya jelaskan proses menggambar tangga beton bertulang. Oke, yang lainnya mana? Tadi Yusuf, gambarnya kok hilang, Sob? Yang share sekarang Dodi. Yuk sambil makan nggak apa-apa, santai saja. Yang lainnya mana? Aku, Pak. Yang lainnya share gambarnya loh, bukan aktivitasnya. Ayo, Dwi Nastiti sama Rizky Rima mana gambarnya? Oh. Ya. Oke, coba di sini saya ada contoh ya. Saya ada contoh, bisa kalian amati angkanya. Saya cek dulu angkanya di HP kalian terlihat jelas atau belum? Angkanya di sini saya punya contoh tangga 2 meter, lebar totalnya ya, sama panjang totalnya. Kalau dilihat dari atas, bukan panjangnya ketika dia tegak, adalah 4 meter. Kelihatan atau belum di HP kalian? Sebelum saya lanjut, saya cek dulu. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Dodi, kelihatan? Kelihatan. Sob, kelihatan, Sob? Kelihatan, Pak. Oke, yang lainnya mana ini yang lainnya? Redir, Pak. Oke, ya. Yuk coba di-share gambarnya. Oke, Rima cek tas mari udaan kae wis ketok kae. Enggak, Pak. Ya Allah itu. Oh. Desinta, ayo yang baru gabung. Oke, ya. Mari kita mulai.
Jadi di sini kita amati contoh dulu baru kita menggambar ya. Coba kalian amati, saya punya denah ya, coba diamati. Saya di sini punya denah ya. Arah utaranya ke sana. Kalian amati contoh kasus tangga yang akan kita gambar. Saya punya denah ya, arah utaranya ini. Bentuk denahnya seperti ini. Coba diamati ya. Jadi denah ini adalah denah lantai dasar atau lantai 1. Ini denah lantai 2 ya. Ini denah lantai 2 ini hanya sekedar bahasa aja. Ada yang lantai 1 disebut lantai dasar, ada yang lantai 2 disebut lantai 1. Ini hanya peribahasa atau pembahasan bagi kalian saja. Ngomong-ngomong, kalian biasa lantai bawah itu biasanya kalian biasa dengan sebutan denah lantai 1 atau denah lantai dasar? Lantai 1. Lantai 1. Denah lantai 1 aja ya. Berarti ini saya ubah jadi denah lantai 2 gitu ya. Jadi yang ini denah lantai 2, yang ini kalian terbiasa dengan denah lantai 1 gini ya. Sudah mulai bisa mengerti ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah denah lantai 1, sebelah kanan adalah denah lantai 2. Oke, sekarang coba kita fokus ke posisi tangganya ya. Jadi bentuk ruangannya di sini ya, ruangan atau ruangan antar yang itu hanya 2 meter. Jadi di sini kita memakai satuan mili ya. Jadi jangan sampai mengartikan kalau ini 2000 cm. Nah, 2000 cm berarti 20 meter kaduan ya. Ini adalah 2000 mili atau 200 cm atau 2 meter. Bisa diterima di sini? Bisa. Oke, bisa ya. Terus sekarang kita coba ukurannya ya. Ini kita lihat ujungnya tangga ini grade berapa? Kita intip. Dia adalah grade 3. Sekarang ujung belakangnya sebelah sini paling pinggir ini grade berapa? Grade 5. Jarak dari grade 3 ke grade 5 ini berapa ini? Kelihatan? Berapa sob? 4 meter. 4 meter ya. Berarti di situ sudah jelas bahwa lebar ya, lebar yang disediakan di sini dindingnya adalah 2 meter ya. Panjangnya ini yang disediakan kalau dilihat dari atas adalah 4 meter ya. Bisa diterima ya. Oke, sekarang kita kembali ke gambar tangga tadi. Nih, gambar tadi saya comot, saya taruh di sini. Jadi tadi ada grade 3 sama grade 5 ya. Paling bawah ini yang sebelah kiri ada grade-nya F, atasnya ada grade G ya. Oke, di sini bisa diterima ya, di sini dulu sob. Bisa diterima sob? Bisa, Pak. Oke ya, kita lanjutkan. Setelah kalian mendapatkan ya, gambar ini tadi, langkah yang harus diambil ya. Oke, ini saya gambar sambil kalian mengamati contohnya. Ini saya gambar di sebelahnya ya. Jadi ukurannya adalah 2000 kali 4000. Oke, ini posisinya berdiri. Jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Gambar awalnya seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan? Yang jawab kok hanya 2, 3. Yang lain kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang kita buat grade-nya dulu. Nah, ini grade-nya ya. Ini grade 3, sebelah kiri, sebelah kanan grade 5. Yang bawah grade-nya F, yang atas adalah grade-nya G. Ya. Oke. Oke, bisa ya? Coba ini saya offset dulu 20 cm untuk pembatasnya grid ya, untuk pembatasnya grid biar kalian enggak bingung. Oke, ini setelah itu ini coba saya mirror bersama ya. Jadi kita sudah mendapatkan batas dari tiap-tiap grid. Setelah ini sudah ya, gridnya ini tadi sudah.
Langkah selanjutnya adalah kita buat dindingnya terlebih dahulu. Ya, dindingnya. Jadi ini kita offset keluar 75. Oh, maaf. Ini kita offset keluar 75. Nah, ini saya salah tekan. Oke, ya. Kenapa Pak 75? Karena saya tadi menggunakan apa ya? Satuan mili. Ya, jelas ya. Saya menggunakan satuan Mili. Oke, sudah. Ini asnya ada. Biarkan dulu. Ini saya ganti layernya. Layer kalian sudah bisa ya. Saya ganti misalkan di sini saya pakai 0,18. Sudah saya buat kolomnya ya. 15 dikalikan 15. Oke. Ini nggak usah di apa? Di heads, cukup diletakkan saja. Setelah itu ini di mirror seperti kalian menggambar biasa ya. Di mirror di setiap sudut. Sudah, ampun. Oke. Setelah itu hal apakah yang dilakukan ketika sudah jadi kotaan atau pembatas tembok seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Langkah yang pertama. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memisah atau membagi dua ruangan ini agar tangga kalian itu bisa presisi atau simetris. Kenapa seperti itu? Terkadang kan nggak mungkin tangga yang sebelah kiri lebih lebar, sebelah yang bawah misalkan ini yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan misalkan lebih lebar, yang sebelah kiri sempit. Nah, ini tangga apa ini? Ya, maka itu gunanya kita harus membagi dua. Kalian bagi dua. Nah, kalian bagi dua ya. Tangga itu punya space jarak antar pegangan. Ya, jarak antar railingnya itu ada jaraknya. Ambil 10 cm. Ya, 10 cm. Karena ini tadi as, berarti saya lempar ke atas dan bawah. Oke, sampai sini nggak bingung ya? Rima, Dwinastiti, Miftahul Huda sama Yusuf bisa ngikuti? Bisa. Oke ya. Setelah terbagi, langkah selanjutnya adalah kita buat pegangan railing tangganya. Pak, pegangan railing tangga berapa? Nah, misalkan seperti itu. Ya, buat aja kisaran 5 sampai 10 cm. Saya contohkan misalkan 5 cm. Ini railingnya yang atas ini. Ya. Yang tengah ini tadi asnya. Oke, sekarang sudah mulai ada pemisahnya, sudah mulai kelihatan. Saya potong biar kalian nggak bingung. Oke, sampai sini. Ya. Sampai sini sudah. Kalau sudah, oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kalian membuat atau merencanakan ini OP dan AN. Ayo, kemarin masih ada yang ingat OP itu artinya apa? Optret. Optret masuk. Yang lainnya AN adalah Antret. Antret. Kalian silahkan coba-coba ya, silahkan coba di sini, silahkan kalian utak-utik sendiri. Di sini saya contohkan optret yang akan kita pakai adalah 17. Antret yang akan kita pakai adalah 30. Pak, apakah boleh nanti misalkan saya modifikasi ini, saya ganti 18, saya ganti 29? Boleh. Monggo, tidak apa-apa. Ya, silahkan dimodif asalkan. Nah, kemarin kita kan masih punya rumus. Ya. Rumusnya masuk di ring atau di rentang yang logis atau yang bisa ditentukan seperti kemarin. Kemarin kan sudah ada ya. Masih ingat kan? Ya. Sekarang berarti kita lihat kembali. Ini denahnya tampak dari atas karena denah ini nanti yang akan kita gunakan untuk menggambar potongan. Ya, jangan sampai kalian gambar potongan baru denah dulu, nanti kebalik. Oke ya. Oke, selanjutnya dari as tadi ya. Dari as tadi ataupun dari tepi. Pak, saya mau ngambil jaraknya dari tepi apa boleh? Boleh. Ya, langkah pertama ini tidak ditentukan. Dari as boleh, dari garis pinggir terluar boleh, dari pinggir terdalam boleh. Ini adalah kita ambil
langkah naik yang pertama. Ya, langkah naik yang pertama, langkah naik ini loh. Ya. Jadi ini rata nolnya itu ini. Jadi kalau langkah naik yang pertama ini berarti kan rata dengan lantai. Baru naik itu ini. Baru naik itu ini lantai ini. Ya, ini naik atau antret yang pertama. Bisa dibayangkan ya? Jadi ini kelihatan yang pertama, tapi setelah diuruk diratakan dengan lantai, dia tertutup. Jadi antret yang pertama adalah ini. Bisa diterima? Bisa ya? Tes. Halo, ini sudah enggak menyangka tiba-tiba sudah hampir jam 10 ini. Waktunya join dengan kelas lain nanti, makanya saya agak cepat nih. Oke, ini saya contohkan, saya ambil sepakatan dulu ya, kesepakatan dulu. Untuk yang ini ya, antret yang bawah ini tadi yang rata dengan lantai, ini kesepakatan dulu, ini dibuat rata dengan lantai atau dibuat naik. Jadi dari ini kotaan ini adalah slope ya. Kotaan ini adalah slope karena tangganya ini struktur pondasinya bisa digabung dengan slope. Nih ya. Jadi di sini ada slope, posisinya di sini ada slope, tangganya ini mulai naik dari atas, jadi tangga itu di bawah harus dikasih pondasi. Karena tangganya ini bisa digabung dengan slope, nggak perlu dikasih pondasi. Jadi digabungkan jadi satu dengan slope boleh, tidak perlu dikasih pondasi. Pak, kalau misalkan di bagian bawah ini, ketika saya merencanakan tangga atau menggambar tangga tidak ada slope-nya, atau jarak dari tangga yang paling bawah dengan slope terlalu jauh, bagaimana Pak? Saya yang harus saya lakukan gimana ya? Kalian merencanakan pondasi kecil di sini. Kamu kasih pondasi batu kali kecil di sini. Ya. Oke, kita buat langkah pertamanya ini kita buat rata dengan lantai atau tidak, sepakatan dulu. Gimana sob? Prima? Yang lainnya dibuat rata atau sama seperti ini aja ya? Sama ya Pak. Oke, ini berarti dibuat rata ya. Jadi dibuat rata. Kalau tidak salah ini jaraknya seperti jarak lantai. Lantai kan dari awal biasanya kan ada 3 cm baru 2 cm baru 3 cm. Yang 2 cm biasanya disediakan untuk tegel. Tegel itu biasanya gabungan dari keramiknya, itu biasanya sama sudah dicampur dengan proses sudah terpasang 1 cm, 2 cm, yang 3 cm biasanya digunakan untuk plesteran yang ada di bawah keramik. Oke ya. Ini berarti saya ambil contohnya dari as. Antritnya tadi berapa sob? 30. Berarti posisi ada di sini. Oke, bisa ya? Halo? Bisa diterima? Bisa? Bisa ya? Oke, 30. Jadi ada di sini. Setelah itu yang harus kita lakukan ya. Ini nanti mungkin bisa kalian majukan, bisa kalian mundurkan, tidak apa-apa. Karena langkah pertama ini menandakan selisihnya kita taruh di bawah boleh, di atas boleh. Kalau kalian majukan atau kalian mundurkan berarti selisihnya kalian taruh di depan. Saya kemarin sudah menjelaskan, ketika merencanakan tangga ada kalanya itu ada selisih. Misalkan ini pas 30 antritnya ya. Tapi kita coba lihat yang bawah, apakah sama 30? Lah, ternyata ada beda. Ya, di sini adalah berapa? 225 atau 22,5 cm. Ya, 22,5 cm. Tapi ini kan nggak ngaruh. Maksudnya nggak ngaruh gimana? Minimal kan 30 kemarin ya. Atau minimal 5 sampai 30 kemarin. Ini nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena ini kan rata dengan lantai. Jadi dia nggak ada offsetnya. Kalau yang ini baru ada offsetnya. Kalau yang ini rata dengan lantai. Jadi ini nggak masalah. Oke? Ya, jangan salah paham di sini. Oke, selanjutnya ini kita offset 30
ya. 10. 30 ya. Bener ya? Misalkan kita buat sini. Tapi di sini nanti kan ada bordes. Di sini nanti ada bordes. Kita lihat. Bordes kita ambil 1 meter. Contohnya ini ya, saya kasih warna beda biar kalian nggak bingung. Bordesnya ini misalkan saya kasih warna kuning. Saya ambil 1 meter dari as. Ya, 1 meter dari as. Ketemunya di sini. Pertemuan bordes ini tadi dengan antret kalian itu ketemu atau tidak? Kadang ada yang tidak ketemu, misalkan di sebelah sini. Nah, ini. Ya kan? Berarti ini kan ada 2 yang berbeda. Yang ini 30. Ya, ini 30. Yang ini kan enggak jadi 30. Lantas bagaimana Pak cara kita menyikapinya? Boleh kalian sisakan di atas, tapi harus di atas rentang minimal. Kemarin minimalnya kan 25, ini 24, berarti nggak boleh. Berarti caranya gimana? Ini dimundurkan. Semuanya ini dimundurkan agar memenuhi syarat. Nah, misalkan dimundurkan segini, misalkan. Ini kalian rencanakan ternyata jadinya 28, baru boleh. Jadi yang bawah ini tadi yang diratakan dengan lantai, dia akan semakin kecil. Sampai sini dulu sebelum jauh. Jadi menggambar itu harus direncanakan dengan benar. Garis besarnya di situ. Ya, karena ini pas sampai sini, berarti ini saya hapus pembatasnya. Bordes dia ada di sini. Bisa diterima? Teman-teman, gimana? Ini coba saya hapus. Bisa diterima? Halo, kok nggak ada suaranya? Ya, Pak. Bisa ya? Bisa, tenang aja. Nanti kalau belum bisa diterima, silakan cek di YouTube. Di YouTube, Mas. Keliru. Mas cek di YouTube. Nah, ya, di YouTube. Loh, Pak, posisinya kok seperti ini? Ini belum selesai ya, belum selesai. Tadi kan langkah pertamanya di sini. Berarti kita cek pegangannya juga ada di sini. Pak, apakah boleh pegangnya saya taruh di depan, langkahnya di sini? Boleh tidak apa? Itu aja wis. Oh, enak. Ya, ini misalkan kalian buat seperti ini. Ya, buat seperti ini. Boleh tidak apa-apa. Karena pegangan tangan itu dibuat senyaman mungkin. Sampai sini kira-kira ada yang masih bingung. Ini contohnya seperti ini. Ya, kira-kira bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Gimana Mas? Jelas? Halo, gimana Mas? Jelas ya? Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, langkahnya apa? Kalian tentukan mana yang naik. Apakah ini dari sini naik ke atas, ini baru yang sampai lantai 2, atau naiknya dari sebelah sini ke atas, ini baru lantai 2. Silahkan kalian tentukan. Ini dari mana yang atas? Ini yang atas. Contoh misalkan seperti ini. Ini ya, ini yang atas. Jadi ini startnya ini dari bawah. Dari bawah naik ke atas, muter ke sini. Halo teman-teman, wajahmu kok kaku ngono sih. Ya, semangat. Ya. Oh, delok Dodi guyu dhewe kaya arek ilang. Aduh sik, Dot. Pun, Pak. Oke ya. Selanjutnya lagi ini kita potong. Contoh seperti ini. Ya, kita potong miring. Ya, itu contohnya kan ada. Silahkan ditiru aja. Potong miring, misalkan seperti ini. Ya, misal saja ini misal. Boleh silahkan kalian modif potongannya, kalian misalkan nggak seperti ini juga tidak apa. Boleh silakan. Ya, oke. Berarti menandakan ini dia naik ke atas. Siap? Karena nggak ada yang naik ke bawah. Ya, naik ke atas. Naik ke bawah ya. Ini batas atasnya maksudnya. Siap,
sampai di sini ya. Jangan sampai keliru memahami. Ini di sini juga masih belum terpotong karena ini kan harus ada batasnya, batas bordesnya. Oke, misalkan seperti ini. Ini dijarai tadi gagangnya kan 5 cm. Nah, kelihatan cantik sekali. Oke, sampai bagaimana pemirsa? Nah, ini ya. Nih, setelah itu selanjutnya kita kasih ukuran. Ini kan denahnya sudah jadi. Tinggal kita kasih keterangan saja. Ini sudah jadi nih. Ya, jadi langkah pertamanya tadi ini kan yang rata ya. Ini rata dengan lantai. Yang ini, yang atas ini enggak. Ini harus lurus. Ya, misalkan seperti ini. Nah, ini menandakan ini yang atas, ini yang bawah gitu aja. Nah, gini aja wis biar mudah. Halo, halo. Bisa diterima? Insya Allah. Yo, yang lainnya ya, yang lainnya semangat, semangat, Allah. semangat. Kalau proses pembuatan dimensi, wah, masa dimensi masih perlu saya jelaskan, wis. Wakmu kan wis canggih-canggih kabeh to wisan. Ya. Ya Allah. Masa dimensi perlu saya jelaskan? Kan kalian sudah ahlinya ahli dah kalian. Ya. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, intinya inti, core of the core. Nah, cantik ya. Tinggal dikasih ini aja, mainan-mainan ini. Ya, kalian buat, kalian gunakan aja. Nah, ini aja contoh. Nah, tadi yang ini disesuaikan grade-nya, ini grade apa? Ya, sesuaikan F. Ini kopikan aja dari bawah. Ini saya ngopi karena kan contoh, nanti kalian ya harus membuat sendiri. Ya, di sini ada grade 3. Di sini ada grade-nya, grade yang kelima. Jadi ketika digambar seperti ini, kalian sajikan ke tukang itu nggak akan linglung ya. Ya, tukang itu nggak akan linglung. Kenapa? Tahu. Oh, ini grade 3, ini grade 5. Jadi tinggal lihat aja perencanaan denah strukturnya mana ini. Dia ada di grade-nya yang sebelah kiri, ada grade-nya F sama G. Lebarnya 2 meter. Yang bawah dia ada di grade-nya 3 dan grade-nya 5. Jaraknya adalah 4 meter. Masuk Pak Eko. Ya. Ini. Kalau warna silahkan kalian warna sesuka hati kalian. Tapi jangan lupa harus ada keterangan. Ya, keterangannya ini. Ya, ini berarti optrate-nya 17 cm, antretnya adalah 30. Setelah itu, nah, di bawah sini dikasih tulisan lagi. Tulisan apa? Up. Jadi menandakan kalau naiknya itu mulainya dari sini. Ya, up. Ini mulai naik. Dari sini kamu letakkan di awal titiknya itu boleh, diletakkan kaki mulai nginjak. Yang pertama juga boleh. Ampun. Ya, ambekan sih cah, ambekan. Kamu nggak kerasa, ternyata saya menjelaskan sudah hampir 1 jam. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ini juga harus kamu kasih keterangan, bordes. Untuk melihat ketinggiannya ini, ya kamu nanti harus gambar potongan dulu, baru bisa menentukan ketinggiannya. Jangan moro-moro tiba-tiba kamu kasih bordes. Di sini kamu contoh aja, jadi misalkan 1750. Padahal ketinggian ini itu ditentukan dari ketinggian rumah kalian. Jarak dari lantai 1 ke lantai 2 itu berapa? Nggak boleh langsung kamu tulis rumahnya 4 meter, berarti ketinggiannya jarak lantai 1 lantai 2 4 meter, berarti saya bagi 2, bordesnya ada di 2 meter. Belum tentu. Harus diukur dari lantai ke plat lantai yang lantai 2. Itu harus diukur. Nggak boleh langsung kamu tentukan sendiri. Kira-kira sampai sini. Sampai denah sebelum saya lanjut ke potongan. Ya, sebelum saya lanjutkan ke potongan. Ayo Mas, ada yang ditanyakan?
Halo, mana ini suaranya? Ada yang ditanyakan? Hah? Pripun Mas? Sob, ngomong sob. Omong sob. Rizky pula. Ora tau ketok nyanti. Wah, iki repot, Pak. Ais gua ya. Alah. Jangan lupa dikasih keterangan ya. Dina rencana tangga. Ini skalanya diubah. Tadi kan kita skala 1:1000. Kenapa 1000? Karena ini kan 4000, ini 3000. Ya. Berarti setiap satu satuan itu mewakili 1000 mili. Bukan 1000 cm loh ya. Kalau kamu artikan 1000 cm ini berarti 40 meter. Ngomong terus ya watuk, tak minum sik ya. Aku tak maaf deh, Pak. Corona. Wajahnya ndak ketok, moro-moro muncul omongan corona, wes kuwi. Bahaya. Oke, ini siap. Saya lanjut ke potongan ini. Dot, wajah ojo kok aku ngono to, Dot. Santai, Dot. Kayak Yusuf loh, geletak santai. Karek ngenteni tangane kejune tangane. Ya, HP ini diselehne cah, aja dicekel ae. Kesel tanganmu nyekel sak jam. Siap ya, ini saya lanjutkan ke potongan. Halo Mas. Siap ya? Ini mulai saya proyeksikan. Kalau kalian siap, ini saya proyeksikan ke atas seperti ini. Gimana? Ya, Pak. Siap ya? Oke. Oke, jadi untuk waduh, siapa ini? Jadi untuk kita lanjutkan untuk ngambil potongan ini sudah ya. Langkahnya adalah kamu gambar dindingnya dulu. Dinding seperti ini. Setelah dinding jadi, baru kamu gambar dari bawah. Tapi jangan lupa ya, jangan sampai lupa kalau di bawah sini itu ada yang namanya angle. Nah, kemarin masih ingat ya? Kemarin masih ingat angle atau alfa atau sudut yang bagus itu berapa? Di bawah 35 derajat. Ini nggak boleh terlalu nanjak tinggi ke atas ini. Jadi orang lihatnya iki tangga opo ondo. Yo, lek ondo kena didukne diunggahne, lek tangga beton lek mu ngedukne unggahne piye lek wis dadi, kan nggak bisa. Jadi harus kita desain senyaman mungkin. Oke ya. Di sini sudut kemiringannya berapa? 30 derajat. 30 derajat kita ambil. Setelah itu kita tentukan titik nolnya. Oke, ini adalah garis titik. Halo, suara nih. Garis titik nol. Ya. Ini asnya, as ke atas. As ke atasnya nanti akan kita gunakan untuk ini. Menentukan asnya balok. Ya, asnya balok karena 2 lantai. Jangan berpikir kalau 1 lantai rumahmu kamu kasih tangga. Ini tangga ini nyanti mau ngingok genteng lah. Ya. Oke, ini nolnya. Kalau sudah 0, kamu lihat ini. Ya, ini tadi di sini adalah rata lantai. Ya, berarti rata lantai. Berarti mulainya nanjak itu kan ini. Ya, mulainya nanjak itu kan ini. Nah, ini. Nih. Batasnya ini. Ini kan sebelah sini kan anu. Ya. Sebelah sini ini kan rata dengan lantai. Jadi mulainya nanjak nanti ini. Ya, ini saya offset 30 dulu. Oke, sampai batasnya bordes. Oke, di sini batasnya bordes. Ya,
Sampun. Tadi caranya membuat seperti ini bisa toh? Dot, omong dot. Karena ini tadi rata dengan slope, ya, saya contoh slope-nya adalah misalkan 15 dikali 20. Ngelek. Oh, nggak masalah ngelek. Nggak apa-apa ngelek. Habim Ya, ini contoh slope-nya. Nolnya tadi kan ini, ya. Nolnya kan ini. Oke. Nggak mungkin slope itu kamu ratakan dengan 0. Dia pasti ada di bawah 0. Jaraknya berapa? 5 cm. Apakah boleh jaraknya nggak 5 cm, mau 30 cm? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kan urukannya yang diperbanyak. Oke, sampun. Jadi seperti ini. 15 per 20. Baru kita ikuti naik ke atas. Nah, ya. Ini baru kita desain naik ke atas, seret. Nah, ini langkah pertama. Seret. Nah, ini naik ke atas. Naik ke atasnya ini berapa, Pak? Ya tadi kita lihat ini. Berapa ini? Objeknya adalah 17 cm. Berarti ini kita rencanakan itu naik ke atasnya adalah 170. Baru ketemu di sini. Oke. Ya. Oke, Pak, ini 2 ini saya hapus dulu. As sama tanjakan pertama. Jadi ini sudah jadi ini. Ya. Langkah selanjutnya adalah ya tinggal kamu polyline aja. Oke. Ini kan sekarang sudah jadi. Terus apa yang harus dilakukan? Coba dicek. Ya, coba dicek. Aduh, mana ini? Oke, sekarang ganti AutoCAD-nya yang nge-lag. Ya, coba pakai sudut 30. Nah, ini. Jadi nanti kalau pakai sudut 30, kira-kira rentangnya ada di sini. Ya, jadi sudut 30 nanti bisa kita pakai. Oke, ini kita gandakan. Nah, ini coba diamati. Ya, diamati. Bahkan nanti sudutnya bisa turun. Nah, ini. Ya. Jadi ini mulai yang ini kalau saya letakkan, berarti ini kan dia sudah rata dengan bordes yang terakhir ini. Coba kamu lihat ke atas. Ini tangganya naik ke atas, berarti sudah lurus dengan bordes yang ini. Berarti ini saya tambah satu lagi. Ini lurus dengan mana? Bordes. Nah, ya. Ini yang terakhir ke atas. Ya, ini lurus dengan bordes. Yang terakhir ke atas, ini lurus dengan bordes. Gimana, Mas? Kira-kira, Mas, ya? Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ya. Ditanyakan atau belum? Misalkan ini, ya. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita buat nih, kita hubungkan dari garis pinggirnya. Garis pinggirnya ini tadi sudah kita hubungkan kan? Ya, sekarang coba dicek sudutnya. Oh, sudutnya nggak bisa karena ini kan pakai X line. Nah, berapa? 30. Oke, ya. Sudah kan? Kalau sudah ini kita offset. Kita offset berapa, Pak, jaraknya? Coba kalian amati. Ya. Ada ketebalannya ini yang 10 cm, ada yang 12 cm.
Ada yang 10 cm, ada yang 12 cm. Kalian pakai yang mana? 10. Halo, kalian pakai yang mana? 10. Jawab. Hah? 20? Coba bercanda aja. Oke, pakai 10 cm ya. Oke. Kalau sudah 10 cm nanti jadinya pasti akan seperti ini. Ini jangan kamu lihat tulangannya. Ya, jangan dilihat tulangannya. Nanti kalau kamu melihat tulangannya setruk ini. Ini tulangannya kok iso koyo ngono. Nah, seperti itu. Oke, bordes ya. Bordes kita buat misalkan 12 cm. Jadi bordesnya nanti ketemunya ada di sini. Nih, ya. Nih. Ini. Oke, ini saya hapus. Nah, ini. Ya, ini batas nolnya ada di sini. Sampai sini dulu. Ini jadi yang bawah kan? Halo, turu tangi. Ya. Ini untuk plat bordes yang dari lantai 1 ke plat bordes. Ini belum kita kasih apa ini? Apa ini namanya? Balok tangga. Pak, balok tangganya ukurannya berapa? Ya sesuaikan aja. Ada yang dibuat pres dengan dinding. Ada. Pres dengan dinding berapa, Pak? Biasanya 15 kali 30. Ada yang 15 sampai 20 boleh, nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Nah, dibuat masuk ke dalam tembok. Pak, ini mau saya lebihkan, Pak, karena yang naik kakak saya atau orang tua saya beratnya 80 kilo atau bahkan sampai hampir 1 ton. Yo, nggak masalah. Boleh aja. Boleh aja, nggak apa-apa. Kamu buat agak lebar sedikit, wah ya nggak masalah, boleh sekali. Misalkan segini, ya. Kamu turunkan ke bawah. Nah gini, boleh nggak apa-apa. Tapi cukuplah 15. Iki 1 ton ya kuat iki. Awak-awakmu ora tahu lungguh ning kene suwi paling. Ya. Oke, kalau sudah langkahnya gampang ya. Yang ini tadi ya. Ini tadi bisa kalian mirror atau kalian copy. Boleh. Misalkan di copy seperti ini, baru kalian mirror ya. Nah, ini. Diambil ininya. Ini saya ajari langkahnya. Nanti kalau kamu menemukan cara yang cepat boleh, nggak apa-apa. Cara cepat langsung ini diseleksi, di mirror. Nanti kalau kamu jadi. Nah, oke, ini saya kopikan lagi 1 per 1. Karena kita akan belajar. Oke, ya. Kita kopikan 1 per 1. Nah, sampai mana ya dicek aja batasnya. Ini tadi ada asnya sebenarnya. Nah, itu. Ya. Ada asnya. Terus, nah ini pas. Kebetulan sekali pas kan ini. Yo. Pas. Berarti yang atas sendiri ini ya. Ini dia bisa atau sudah sampai atau bahkan perlu nambah sedikit. Kalau optrade, nah ini bisa disisakan di atas atau disisakan di bawah sini. Misalkan ini tadi optrade-nya kan kita buat berapa? 17. Optrade-nya ini tadi kan kita buat 17 ya. Untrade-nya tadi kita buat 30. Kalau untrade ini yang bawah ini misalkan ingin kamu potong cuman 27, boleh nggak masalah. Ya. Yang anu juga boleh ini. Untrade misalkan yang atas ini 17 tapi yang bawah sini kamu nggak 17 ya. Ini misalkan nggak 17, makanya misalkan kamu buat yang sebelah sini ini 12 boleh. Yang nggak boleh berapa? 34. Karena ngangkat kaki itu lebih berat daripada melangkahkan kaki. Tidak boleh 34. Makanya ini dibuat ya, tidak boleh 34. Ini dibuat minimal adalah 15, maksimalnya kalau bisa 20. Ya, maksud saya gini,
Kalau ini di awal 17, kalau di atas ini kan kita kan belum tahu ketinggian rumahnya berapa. Ya, ini dari 0. Contoh aja kita ikut ini, misalkan rumahnya 3,5 meter. 3,5 meter apakah sudah di atas? Ya di offset aja. Nah, ini. Nah, 3,5 meter ternyata di sini. Coba kamu amati. Berarti kan ini masih perlu nambah satu kali lagi ini, naik ini. Ya. Naik ini tidak boleh kamu letakkan di hampir sampai atau di tengah. Ya. Ini harus kamu letakkan di atas atau di awal. Ya, ini yang coba kamu amati ini objeknya yang awal 17, yang atas ketika mau sampai ini berapa? 10 cm. Apakah tidak boleh, Pak? Boleh. Tidak apa-apa. Jangan sampai kalian punya pikiran, loh jaraknya sama kok nggak sama. Ya nggak apa-apa dibuat beda seperti ini. Sampai sini masuk. Masuk, bisa diterima. Selanjutnya sama seperti tadi, hubungkan aja sudutnya ini. Setelah itu kamu offset sesuai kesepakatan tadi adalah 10 cm. Oke, ini berarti di sini. Nah, untuk yang ini kamu sesuaikan dengan balok temboknya. Misalkan balok temboknya ukurannya 25 dikalikan 30. Atau 35 misalkan. Ya, kamu letakkan aja di asnya ini. Nah, ini ternyata beda kan? Karena ini letaknya di as. Oh, berarti naiknya kan ini sisanya tadi. Nah, coba diamati di sini. Diamati di sini ya. Nih, naik sisanya. Naik sisanya, coba. Ini naiknya kan tinggi nih. Tinggi sekali nih. Nah, ini 17. Setelah itu di akhir berapa? 22. Ya. Nah, ini harus dikecilkan. Harus dikecilkan. Nah, sekarang logika aja. 3,5 meter ini tadi kan dari 0. Ini 3,5 meter kan nggak mungkin. Ini pasti turun kurang lebih adalah 5 cm. Nah, ini. Ya. Sisanya ini. Berarti 17 ini tadi ini kita naikkan. Terus ya, sekarang coba ini dilihat berapa. 22. Ini 17. Berarti perencanaan ini masih belum boleh. Ya, kenapa belum boleh? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa belum boleh? Kenapa belum boleh ini? Ayo. Nah, ini boleh di sini, ini ditambah. Misalkan ini kan 17, ini juga 17. Semua untuk mengurangi beban ini ya. Mulai dari sini ditambah. Boleh. Tidak apa-apa, mulai dari kaki yang ini ya. 2 langkah ini ditambah 1 cm. Jadi 18. Yang sini juga gitu, ditambah 1 cm. Jadi berapa? 18. Jadi cara merencanakan inilah yang harus kalian pahami sebenarnya. Jadi ojo ngawur gitu ya. Sekarang coba dilihat. Kalau yang ini kan tadi masih 17. Ini 18. 18 kan masih normal ya kemarin. Oh, saya salah klik. Nah, ini 18 ya. Setelah itu yang ini 20, berarti ini boleh dilaksanakan. Bisa dipahami? Kamu saya kasih jebakan Batman di sini aja enggak dong. Ini masa mangap gini, mau naik ke sandung lah nih. Ya. Ayo tangi. Woi. Tangi ya. Ini nggak boleh seperti ini. Ini harus ditemukan. Nah, harus ketemu seperti ini.
Nah, contoh misalkan seperti ini. Nah, wow, ini jadi lebih tinggi lagi, Pak. Berarti dikurangi. Ya, berarti apa, Cah? Dikurangi. Kurangi. Benar, benar. Berarti sampai bawah sini boleh ada yang kalian tambah. Boleh, nggak apa-apa. Atau ini kamu bagi dua. Kamu bagi dua, misalkan ini kan ketemunya berapa di sini tadi? Contoh misalkan ini adalah 25. Kemarin kan batas maksimalnya adalah 20, ya. 20. Ya. Kamu bagi dua, misalkan yang pertama ini tidak 17. Misalkan yang pertama ini kamu dibuat berapa? 18. Apakah nggak boleh, Pak? Boleh. Nanti yang lain menyesuaikan. Nah, ini jadi 18. Yang ini tetap 17, posisinya dinaikkan. Nah, jadi belajar tangga itu seperti ini, melewati kasus, nggak mulus. Maksudnya nggak mulus gimana? Oh, mau gaya 17 kowabe yang dhuwur sisane agak tinggi. Nah, nggak masuk akal nanti. Oke, ini kan sudah dinaikkan. Tapi ini nanti juga harus kamu cek. Ini kan kalau sudah naik, apakah jaraknya ini masih tetap 10 cm? Nah, ini kan beda. Jadi kamu juga harus konsekuen, offsetnya juga harus kamu ubah. Nah, ini. Nih, di sini. Ini juga harus diubah, jangan sampai salah pemahaman. Kalau sudah naik, ya. Kalau misalkan sudah naik, ini tadi coba dicek. Ini kan paling enggak dinaikkan 5 cm. Nah, di sini. Nah, ini kepotong berapa ini? 1 cm. Berarti ini masih 24. Ya. Jadi yang ini dinaikkan. Jadi mulai tangga yang 1 2 3 ini dinaikkan 19 semua misalkan. Ini nanti bisa terkurangi. Ya. Jadi caranya seperti itu. Ini belajar dari kasus hingga kalian paham. Ya, enggak semuanya dibuat misalkan racak 17 semua tapi sampai atas ini tadi sisanya berapa? 25. Nah, itu berarti kurang bagus. Ya. Kurang bagus. Jadi ini misalkan dibuat 19 ya tadi. Berarti naik 2 cm. Ini juga gitu. Ini dinaikkan 2 cm. Nah, ya. Ini juga kita ubah semua. Ini misalkan dinaikkan. Ini jadi ini tadi 19. Yang ini masih 18. Ini dinaikkan biar jadi 19. Ya, ini juga dinaikkan biar jadi 19. Oh, ini masih 18. Ini diubah, dinaikkan lagi. Ya, pelajari dengan benar karena tangga ini penting. Jangan sampai nanti kalian nggak belajar. Oh, keliru yang saya naikkan keliru. Ini kan 19, yang ini yang harusnya saya naikkan. Ono kopi cah marai, ini malah lali. Nah, ini ada sisa di sini jadinya. Sisanya berapa? 18. Boleh ini dilaksanakan. Bagus kan? Semuanya masih di range atau di rentang perencanaan. Ini boleh. Nah, boleh. Contoh. Nah, misalkan gini, ya. Ini dibuat. Nah, gini. Boleh, tidak apa-apa. Oke. Ini dipotong sampai sini. Jadi ini yang dari lantai dasar naik ke bordes. Ya, ini jadi 18. Naik lagi sampai ke lantai. Ini loh, sampai ke lantai
renek suara nih sampai ke lantai 2. Ini contoh misalkan dipotong. Nah, gini. Ya. Boleh. Yang ini space untuk apa ini? 5 cm ini space untuk lantai. Oke. Dari sini kira-kira sebelum ya cuman seperti ini. Ini kan tinggal ngasih keterangan. Ini misalkan ketinggiannya 3,5 meter, kita kasih ukuran ya dan lain-lain. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan terkait ini tadi loh ya. Ini sudah jadi nih, tinggal hias saja, tinggal kita kasih keterangan saja. Yo, kira-kira ada yang mau ditanyakan ya, atau mau dilengkapi saja ya nggak apa-apa, lengkapi saja boleh, nggak apa-apa aja. Oh, mana ini asnya hilang. Nah, ini 1 meter ya. Ini misalkan saya potong. Oke, sudah nggak terpakai, contoh aja. Setelah itu yang atas tadi batasnya kan ini juga saya potong, saya tutup. Nanti bisa kalian akhiri dengan simbol, misalkan ini saya nggak tahu ini sudah jadi atau belum. Oh, belum ya. Jadi kemarin kalian kan sudah bisa menggambar yang pakai gambar dinding yang pakai apa kemarin? Bukan ML style, ada yang pakai dynamic block. Masa belum dapat kalian? Pas kalian sudah katanya. Gambar pakai dynamic block dinding cepet nanti. Ya, kalau ingin tahu silahkan cek aja di channel, ada di channel Sipilku Sipilmu. Oke, sudah ya. Ini juga gitu. Jadi seperti ini bisa kamu jadikan sekalian misalkan untuk ukurannya ya, ukuran ketinggiannya. Kan ini ada ketinggian di sini. Ini kan 0 ini tadi ya. Terus sampai bordes. Nah, ini kan ketinggiannya. Jadi dari bawah, dari 0 ke bordes, setelah itu dilanjut lagi ke paling atas. Nah, ini pembagiannya berapa? 1696. Wow, sulit Pak ya, memang jadinya seperti ini ya. Berarti kamu tinggal kasih keterangan. Nah, totalnya berapa? 3,5 meter. Tinggal kamu kasih keterangan ini ya, tinggal di ini sekian, yang ini diubah ya. Ini berapa? Ini ketinggiannya 1696 misalkan, diubah ya, plus atau dibulatkan misalkan jadi 170. Ini belum Bang Pak. Gimana? Bangkong ya nggak apa-apa wes. Tangiku Lah wow sampun terus jam 9 mboten lekas-lekas Pak. Rapopo kok. Aku mau yo sik neng buri repot. Kok mau ngipi yo ora apa-apa lho kok. Sampun kok. Sampun ya. Di ini dilanjut lagi sampai sini. Oke, ini contoh potongannya ya. Ini bisa kamu potong sini. Nah, gini boleh seperti ini. Dah. Jadi tinggal mendetailkan. Karena nanti kalau detail harus kalian sama tulangannya seperti ini. Ya. Jadi ketika didetailkan sama tulangannya nanti bisa kelihatan lebih jelas. Ini tadi ya, ayo didengarkan sampai salah paham. Yang sudah saya jelaskan, ini potongan, contohnya di sini misalkan potongan AA ya. Potongan AA berarti di sini harus kamu kasih potongan gambarnya ya. Ini di sini harus dikasih potongan AA misalkan. Potongan AA, nanti ada potongan BB misalkan. Ini harus kamu kasih potongan, baru di atas ada gambar potongannya.
Ini yang saya jelaskan ini tadi kalau kita menggambarnya terburu-buru. Maksudnya gimana? Terburu-buru gimana? Untuk yang lantai 1 kan tadi objeknya semua pas ya. Berapa? 17 semua, ya kan? Untuk yang lantai 2 kalau dibuat 17 semua, ternyata paling atas sisanya adalah berapa tadi? 22 cm. Ya, kalau yang ini tadi kan yang atas sisanya sudah bagus. Berapa? 18. Sebenarnya ini bisa kalian kaji ulang, dikaji ulang lagi, kalian masukkan lewat rumus, kalian pelajari benar. Ini semua bahkan bisa rata 18 semua atau 17 semua. Boleh, tidak apa-apa. Kalau misalkan Pak, saya ingin nggak campur, ada yang 17, ada yang 19, saya ingin 18 semua. Apakah nggak boleh, Pak? Boleh, nggak masalah. Buat aja, ini tadi kan sudah 18 semua. Nah, ini tadi garis besarnya. Saya ingin menjelaskan kalau seperti ini loh cara gambar potongan. Kalau untuk perencanaannya nanti silahkan kamu sesuaikan sendiri dengan perencanaan kalian ketika menggambar. Nah, ini 18 semua ini. Ini berarti harus diubah lagi ya. Ubah lagi. Di offset tadi kan sepakatan pakai 10 cm. 12 boleh, 10 boleh ya. Untuk belajar 10 aja dulu nggak apa-apa. Ini kan bagus ya. Yang bawah 17, yang atas 18. Boleh seperti ini. Kalau yang tadi, nah yang tadi itu masih agak mikir, tapi untuk belajar dasar nggak apa-apa. Tapi harus seperti ini, harus rata kalau bisa. Ya, maksudnya harus rata. Ini 18, ya kan? Dicek lagi, misalkan ini 18. Yang atas sisanya juga 18. Kalau rata semua, berarti dia terencana, terhitung, bagus. Kalau yang bawah 10 ya, naik lagi 17, naik lagi turun lagi 10, naik lagi 20, di sini ada 15, kan campur seperti itu. Nah, itu kurang bagus. Makanya tadi di sini saya sajikan beberapa pokok masalah. Jadi kalau 3,5 kan tadi nggak pas, Pak, misalkan kalau 4 meter ya nanti disesuaikan. Kalau 4 meter berarti kan ini lebih tinggi lagi ke sini, nambah lagi. Ya, karena ini tadi kenapa 3,5 disesuaikan dengan jarak bentangannya tangga atau panjangnya ini tadi berapa? 4 meter untuk ruangannya. Nah, ini grade 3 sampai grade 5 4 meter. Ya. Itu. Jadi kalau kalian gambarnya terencana, Pak, saya ingin 18 semua, berarti yang bawah diubah, Pak, jangan 17. Ya, silakan, nggak apa-apa. Boleh. Ini diubah misalkan jadi sesuai keinginan kalian. Tadi 18 semua, Pak, biar cantik. Wah, saya setuju sekali itu malahan. Nggak apa-apa. Berarti itu bagus. Terencana gitu loh. Nggak asal. Ya. Nggak asal. Coba dicek ini berapa? 18. Oke, ini coba kita kopikan, distribusikan ke atas ya. Distribusikan dengan nanti mengubah ketebalan. Ayo, ketemunya nanti di mana? Iya, berarti kalau 18 secara otomatis ininya nanti juga harus berubah, ganti posisi. Oke, nggak apa-apa, ini kita ikuti aja misalkan ya 18. Apa-apa, belajar itu ya seperti ini. Nah, ini nggak ketemu, ini nggak ketemu. 18 ini nggak ketemu, dibantu aja sini. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, ini jaraknya sudah pas. Nah, ini berapa ini? 12. Yang ini berarti ini harus naik ya, harus naik. Sisanya di atas ini berarti sisanya.
Sisanya di sini ada sisa. Boleh memakai sisa 8 cm atau nah ini dinaikkan. Dinaikkan gini. Lah, ya. Dinaikkan ke atas. Ini kan sudah naik, baru di offset kembali 12. Nantinya di mana? Di sini. Nah, boleh seperti ini. Ini kalau kita ubah 18 tadi. Nah, ini ke atas berarti kita ubah, kita hapus, mengikuti perubahan yang terakhir, ya. Misalkan seperti ini. Lah, sampai atas sisanya enggak sampai 18, sisa sedikit nggak apa-apa. Nah, maksud saya sisanya ini boleh kamu taruh di atas, boleh juga ditaruh di bawah. Nah, ini sisa di atas, biarkan di atas saja. Ya, di atas saja seperti ini jadinya. Ini kita garis ulang kembali. Ya. Oke, mantap. Ya, berarti tadi objeknya berubah jadi berapa? Objeknya berubah jadi berapa tadi? Woi, nyandi ki wong iki. Objeknya berubah jadi berapa? 3. Objeknya berubah dari berapa? 30. 30 itu antret. Objeknya berubah jadi 8. 11. Tangi woi, tangi. Tangi Mas. 18. Objeknya 18, antretnya 30. Ketemunya ini. Ini kalau di proyeksikan harus lurus, benar, betul lurus. Sekarang kita ubah lagi ketinggiannya, berarti tinggiannya kan berubah nih. Ya. Ketinggiannya berubah, kita ubah lagi. Nah, sesuaikan. Wes belajar wakeh cah awakmu ki berarti sana. Nah, lebih mantap lagi. Ya. Berarti ketinggiannya jadi 1,80 meter. Belajar itu seperti ini melalui kasus. Mungkin di upload YouTube tuh, Pak. Insya Allah. Ya kula bangkong, Pak. Ah iya, wis tau enggak pokok. Oke, ya, ini tadi contohnya. Oke, saya buat lagi. Tadi contohnya 15 dikalikan 30. Ya. Nah, ini letakkan, baru kita buat seperti ini. Ini lebih mantap lagi. Kenapa? Pas 180. Ini di sini berapa? 350. Kira-kira ada yang mau bertanya? Pak, apakah boleh Pak bertanya? Yuk, boleh sekali dong. Nah, ya, ada yang mau bertanya? Boleh. Ini berapa tadi, Cah? Plus minus 0. 0 di sini. Ya. Iya, Pak. Ini nolnya. Nolnya ada di sini. Nolnya di sini nih, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang masih ingat nggak kemarin bahwa anak tangga ini tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu banyak harus disediakan yang namanya tempat pemberhentian sementara. Bordes, pinter ya. Jadi harus disediakan bordes, tempat pemberhentian sementara. Harus disediakan ini. Karena mesakne engko sing mbah-mbah. Nggih, kesel, Pak. Tempat siap tempat pemberhentian sementara bordes. Dan jumlahnya kemarin kalau tidak salah yang diizinkan itu adalah jumlah anak tangga, range-nya kemarin, rentangnya kemarin kalau tidak salah 12 atau 16 itu. Saya 12 seingat saya. Ini tadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai atas. Ya. Ini jadi hari ini kita sudah belajar
menggambar denah rencana tangga. Yang atas ini tadi adalah menggambar potongan. Yo, kira-kira ada yang mau tanya? Berarti maksimal 12 Pak anak tangga itu Pak. Iya. Apakah boleh Pak lebih dari 12? Boleh, tapi harus disediakan. Burdes. Yes. Siap Pak. Misalkan potongan AA ya. Oke, seperti ini. Nah, baru ini direncanakan yang dalam-dalamnya ini baru rencanakan penulangan. Penulangannya nanti. Jangan sekarang. Ini saya contohkan yang perencanaannya ini dulu saja. Ya, kira-kira ada yang mau bertanya? Boleh lo tanya, gratis. Iya Pak. Yo, ada yang mau tanya atau tidak? Kalau tidak ada, ya ini silahkan nanti boleh kalian coba di rumah. Kalian lengkapi dengan simbol-simbolnya dinding. Ya ini kamu kasih. Atau ini di heads aja boleh, nggak apa-apa. Ya, coba di heads betonnya. Di heads beton, kan? Ya, arkun ini. Di heads beton, letakkan di sini. Ya, terus angle-nya misalkan 10. Waduh, ternyata salah. Berarti ada yang ini kok ngikut. Mana ini yang berlubang? Oke, ini semua benar. Ya, boleh di heads, dikasih simbol misalkan rencananya kamu kasih simbol apa? Boleh seperti ini ya. Kasih simbol boleh. Ya. Boleh. Simbol. Kasih simbol lagi untuk yang atas. Misalkan ya. Ya. Seperti ini. Terus biar lebih cantik lagi, Pak. Boleh nggak, Pak? Misalkan ini saya tambahkan tangan, Pak. Misalkan keterangan ini kan rata lantai, jadi nggak dihitung. Ya, rata lantai. Oh, tadi sudah ada. Rata lantai jadi nggak usah dihitung. Ya, ini dibuat aja dari lantai 1. Ya, oke, mulainya sini. Ada yang masih ingat membuat tangganya ini otomatis? Ada yang ingat? Angkanya ini bisa otomatis? Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa angkanya ini biar bisa otomatis? Lupa Pak. Lupa. Dulu nggak bisa, sekarang lupa ya. Mesur Pak. Masur? Masur? Apa itu masur? Mengasur Pak. Masa pakai ME? Yo, diingat kembali. Mosok pakai ME? Masa pakai ME? Ayo coba diingat. Ya, ini coba misalkan contoh saya klik aja ya. Saya klik aja. Ini yang namanya belajar itu ya seperti ini. Belajar ya.
belajar ilmu itu angel lek urung ketemu. Wah, ya. Sudah. Setelah itu caranya gimana? Nah, Express tool. Setelah itu pakai auto number, ya. Pakai auto number. Nah, itu kita coba aja searah X. Ya, enter. Nah, itu override. Nah. Haha, saya kliknya kebalik di sini. Karena dia kan ngikuti klik 1, 3. Wow, berarti duanya ada di atas itu. Ya, berarti ada kesalahan. Coba kita belajar sama-sama. Ya, klik lagi. Kliknya harus berurut ya. Harus berurutan, nggak boleh habis dari klik sini kamu ngeklik di atas. Nah, nggak boleh. Harusnya klik sini. Klik lagi, misalkan belajar, kamu nanti akan mengetahui, oh seperti ini ternyata. Kemarin ada yang tanya di WA, ada yang tanya juga, ya. Express tool, auto number, ya. Pilih yang Y, itu enter, pilih yang override. Oh, jadinya ada di atas. Jadinya ada di atas. Ayo, kira-kira. Nah, caranya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Tapi kan kebalik ini, Pak. Kebalik. Nah, kira-kira biar bisa pas. 1, 2, 3, 4 ini pas gitu loh, Pak. Nggak usah apa kebalik. Biar pas caranya gimana, Pak? Auto numbering, ya. Pilih yang misalkan select order. Ya, itu ini 1,1 enter override. Nah, ini baru bisa pas. Tapi ini tadi kan saya contohkan sampai sini. Kalau kamu mau sampai atas ya oke, nggak apa-apa. Aku sabar ya. Tak klikin ya. Ini ilmu bagus ini untuk kalian. Nanti silahkan kalian sesuaikan kandangnya ini ya, lingkarannya ini. Karena nanti mungkin ada yang terlalu besar atau gimana. Nah, ini select order 1,1 enter, pilih yang override. Nah, ini sudah pas sampai atas. Oke, semuanya tadi kan sudah dicoba ya, mulai dari X gimana, Y gimana, select order gimana. Jadi ini langkah 1, 2, 3 sampai 19. Kalian ada PR di sini. Ini sengaja saya buat seperti ini. Ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan depan. Saya kasih kata kunci ya. Ya, karena masalah yang namanya belajar itu kan harus didiskusikan. Nggak ada tangga itu yang pucukane ngene iki, nyantole ngene iki nggak ada. Coba kamu pikir gimana biar nyantole nggak seperti ini. Karena tangga itu kan jaraknya 10 cm itu tadi tebalnya. Kalau 10 cm nggak ada yang nyantolnya itu modelnya seperti ini. Nah, ini PR kalian. Gimana kira-kira silahkan kalian diskusi di WA atau tanya jawab dengan saya di WA boleh. Kalian tanya Mbah Google. Biar penataannya nggak seperti ini gimana. Ini kita bahas di pertemuan mendatang. Jadi ada kasus. Ini bukan PR tapi diskusi. Silahkan kalian diskusi di WA. Ketika ada waktu luang, misalkan sambil santai, diskusi, itu kemarin masalahnya apa ya, misalkan. Monggo silakan diskusi karo Enrico, karo Yusuf, ya. Nggih, Pak. Karo sopo kuwi Dinastiti, karo Jamhari, karo Rima, wis kabeh silahkan diajak diskusi, ya. Saya kasih kata kunci, nyantole iki wayahe orang ini. Ya, wis di sini saya buka. Ini sebenarnya mau saya jadikan PR tapi PR mungko kakean, jadi khusus saya nggak ada PR. Ngatur caranya biar ini nggak seperti ini, karena nyantolnya nggak seperti ini. Kalau seperti ini masih masuk akal, masih benar. Ya. Ini misalkan saya ubah slopnya tadi kan 15-20, misalkan jadi 25. Boleh. Nggak apa-apa. Contoh aja. Pak, kalau di sini nggak pas slope, tadi sudah saya jelaskan, kalau di sini ya silakan dibuatkan pondasi kecil. Pondasi batu kali boleh, kamu cor beton, kamu kasih pondasi telapak juga boleh. Contoh kalau pondasi telapak ya, ini bentuknya kurang lebih nanti jadinya seperti ini kalau kamu kasih pondasi telapak.
Nah, gini boleh, nggak apa-apa. Untuk di bawah tangga dikasih pondasi telapak seperti ini tidak apa-apa. Mau kamu kasih pondasi batu kali misalkan ya. Misalkan jaraknya ini karena nggak saya garis contoh aja. Contoh aja ya. Misalkan kamu kasih pondasi batu kali tapi pondasi batu kalinya kecil, Pak. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Boleh seperti ini ya. Setelah itu kamu kasih kecil seperti ini, kamu taruh di sini, di bawahnya sini juga boleh, tidak apa-apa. Tapi ini harus ini hilang, atau kamu kombinasikan footplat dengan batu kali kecil karena kamu khawatir takut, ya nggak apa-apa. Di sini garis besarnya bahwa pondasi itu tidak harus dari berbentuk footplat atau pondasi batu kali. Kalau ruangannya memungkinkan, karena ini kan bentuk ruangannya seperti ini. Ya, karena kalau ruangannya memungkinkan, berarti ini ya, kalau ruangannya memungkinkan, karena di sini ada slope, jadi pondasinya digabung dengan slope biar nggak double biayanya dan cost-nya, atau lebih ekonomis, nggak terlalu banyak memakan mengeluarkan pengeluaran, nggak terlalu banyak pengeluaran di sana. Ya, ini misalkan Pak rancu Pak, ini dihapus saja biar bagus, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar. Saya kasih kasus ini, silahkan nanti ini jadi pembahasan kita di pertemuan mendatang. Jadi hari ini kelas online kita sudah belajar bagaimana caranya menggambar rencana denah tangga dan potongan tangga. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas saya akhiri karena sudah hampir 2 jam kita ternyata. Wah, nggak kroso, HP-mu panas gue kemudian bisa. Terima guyang. Telas loh Pak. Lah iya wis guyang guyu ke arep arep isah-isah ra sida isah-isah men. Nggih, Pak. Heeh. Los Yusuf mripate ngantuk, Enrico wis tangi turu. Oke, gitu aja. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat dan saya nggak akan bosan-bosannya seperti kemarin. Tetap akan saya informasikan bahwa kami semua dihimbau untuk memberitahu kalian semua bahwa Indonesia atau dunia sekarang diserang wabah virus corona. Diusahakan nggak usah kemana-mana jika memang tidak terlalu penting, di rumah saja untuk mengantisipasi dan memutus penularan mata rantai virus corona. Itu saja. Pak, mau tanya. Gimana? Siapa yang mau tanya? Masuknya jadi hari Senin ya, Pak? Untuk masuknya nanti silahkan dipantau di WA karena pemerintah terus mengadakan ya yang namanya update informasi berita terkait itu. Kemarin berita terakhir ada sekitar 300 siswa yang sekolah di mana gitu, itu terjangkit virus corona ya. Jadi ada kemungkinan nanti masih diundur, tapi lebih jelasnya lagi nanti silahkan dipantau di WA ya. Tapi ya, Pak, usahakan liburan ini itu kalian jadikan ajang untuk proses mengembangkan potensi diri kalian. Jangan digunakan gelundung mek tinggi turu ae. Rima guyang-guyu kok. Nang kamar, Pak. Iya. Anu, Pak. Yo running kamar terus toh dimanfaatkan. Kalau kalian bisa melobi tempat PKL dulu, Pak, saya mau membantu dari rumah. Nanti biayanya berapa silahkan. Nah, itu lebih bagus. Oh, kamu mau jualan online? Ya silahkan kalian kembangkan sesuai kemampuan kalian. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Itu aja. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Ini saya akhiri siang ini ya karena kita pertemuannya sudah 2 jam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.